Kali ini saya akan membawakan sebuah perbincangan dengan Sis Clarissa, komisaris dari Christmas Tour. Sis Clarissa, bisa diceritakan apa yang mendorong membuat tour ini, lembaga tour ini? Oke, jadi itu dimulai kita pada tahun 2009. Pada waktu itu sebelumnya saya sudah bekerja di tour and travel juga yang di bidang peziarahan. Dan ada satu dorongan, saya melihat bahwa perjalanan ziarah ini unik sekali ya. Ini bukan seperti orang mau pergi ke luar negeri untuk leisure, untuk jalan-jalan, tetapi dari sisi rohani gimana mereka mencari Tuhan. Karena perjalanan ke Holy Land itu kan berarti hendak mengikuti, melihat, dan menyaksikan napak tilas dari perjalanan Yesus Kristus ya. Dari lahir sampai dia berkarya dan wafat pada akhirnya. Jadi pada waktu tahun 2009 itu tepatnya saya berpartner dengan partner saya Pak Alvin. Kita mempunyai ide bagaimana kalau kita membuat satu tour and travel yang memang khusus spesial di pilgrim saja. Jadi kami tidak menghandle ziarah-ziarah atau tur-tur lain yang leisure. Dan pada waktu itu akhirnya lahirlah Christmas di tanggal 23 Desember tahun 2009. Wow. Misi yang kami bawa waktu itu adalah a heart to serve, yaitu hati untuk melayani. Jadi sisi bisnis pasti, tetapi dari segi bisnis itu juga kami hendak memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaat-jemaat, umat-umat yang betul-betul tergerak untuk pergi ke tanah perjanjian. Itu bukan hanya karena mereka mampu ya, tapi karena ada panggilan khusus pastinya juga dari Tuhan buat mereka secara pribadi. Tetapi mendirikannya pada menjelang Natal itu pesan apa yang mau dibawa sebenarnya? Sebetulnya sih itu coincidence aja, jadi sebetulnya planningnya sudah beberapa bulan sebelumnya. Tapi kan seperti umumnya kita kalau mau mendirikan satu company kan harus ada legal ya, legalitas, tidak bisa sembarangan. Jadi pada waktu legalitasnya kami proses pada tahun 2009 itu, dan tepatnya semua dokumen legal kami statusnya sah di tanggal 23 Desember 2009. Jadi akte dan lain-lainnya itu sah pertama kali disahkan pada tanggal itu. Jadi akhirnya memang sebelum itu memang kita sudah mengatur ya untuk nama ini ya udah Christmas Tour gitu. Ya, jadi coincidence juga sebenarnya sih. Ya. Sebelumnya kan sudah bekerja di lembaga tour, hanya kemudian membuat sendiri yang baru begitu. Apa sih menarik dari sebuah perjalanan mengikuti tour itu secara pribadi dalam kaitan dengan iman pribadi begitu? Awalnya waktu saya mulai terjun ya di perjalanan ziarah sebagai tour leader, saya melihat banyak orang-orang yang datang menuju ke tanah perjanjian. Awalnya saya juga bingung karena masih baru. Kenapa orang mau pergi jauh-jauh sampai ke Holy Land seperti itu ya. Terus saya melihat orang pergi dan kemudian mau datang lagi kembali. Mau datang lagi. Nah, ada pertanyaan waktu itu di dalam benak saya pribadi ya. Kenapa orang yang datang ke Holy Land itu selalu punya panggilan untuk kembali? Karena banyak yang bilang gini, aduh dari kecil kita baca Alkitab ya, ikut sekolah minggu, sudah membaca tetapi hendak menyaksikan. Biasanya orang bilang paling tidak 1 kalilah satu umur hidup untuk bisa pergi ke sana. Tapi dari pengalaman saya pribadi, para peziarah yang datang itu akhirnya datang kembali dengan macam-macam alasan mereka. Jadi kalau dulu saya selalu bilang begini, kalau kita mau pergi jalan-jalan, menghabiskan uang dengan biaya yang cukup besar ya, tentunya ini bukan harga yang murah untuk bisa pergi ke sana. Pertama, biasanya orang mau pergi jalan-jalan untuk mencari pemandangan yang indah. Tapi kalau saya membandingkan Holy Land dengan misalnya kita ngomong negara-negara lain ya, seperti Switzerland, Kanada, pemandangannya jauh lebih bagus di sana. Dan kalau segi makanan ya, saya rasa sebagai orang Asia ya, kita tentunya lebih cocok dengan makanan Asia, mungkin lebih senang pergi ke Korea, ke Jepang, atau misalnya ke Thailand untuk kuliner. Kalau di sana rata-rata cukup bisa dimakan, tapi ada yang merasa kurang cocok. Jadi saya berpikir kalau pemandangannya tidak seindah negara lain, kalau makanannya pun tidak secocok negara lain, terus kenapa orang mau datang? Nah di situ saya belajar, lama-lama saya mengerti bahwa ternyata untuk perjalanan peziarahan ke Holy Land itu yang dipuaskan adalah sisi daripada rohaninya, Pak, bukan jasmaninya. Maka itu yang mendorong saya untuk
lebih dan lebih lagi ya untuk bisa serius ya membawa sebanyak-banyaknya umat menuju ke tanah perjanjian supaya semua bisa merasakan sendiri berkatnya, karena waktu mereka datang ke sana pengalamannya mereka masing-masing. Jadi itu pribadi antar pribadi yang tidak bisa diungkapkan oleh apapun itu. Adakah semacam nasar gitu ya yang Sis Clarissa alami, sesuatu yang Sis Clarissa alami sebelumnya sehingga kemudian dikonkretkan dengan membuat tour and travel ini? Kalau nasar dari sisi pribadi sih tidak ada. Tidak ada ya. Jadi memang hanya mengalir begitu saja, dan akhirnya puji Tuhan dari 23 Desember 2009 sampai hari ini ya berjalan sedikit lagi 15 tahun, ya mengalami up and down pastinya ya, karena dengan kondisi Timur Tengah ya, kita kena pandemi, terus kemudian ada masalah perang di tahun sebelumnya ya, tahun lalu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini tidak menyurutkan niat-niat para peziarah untuk tetap pergi ke Holy Land untuk berdoa dan berziarah. Tapi ada nggak sih semacam penurunan? Sebelumnya kan kita COVID-19 yang membuat semua tempat itu sepi. Lalu kemudian ada perang, bahkan mungkin juga belum reda juga di sana. Ada penurunan minat orang ke sana atau wait and see begitu? Kalau sepanjang COVID tentunya 2 tahun memang tidak ada tur sama sekali ya. Saya rasa ini berdampak bukan hanya tur Holy Land, tapi juga tur-tur lainnya. Karena memang ada lockdown di negara kita sendiri dan juga beberapa negara lain. Tapi kalau untuk setelah pandemi itu justru saya lihat peningkatannya luar biasa. Mungkin orang terbendung ya selama 2 tahun tidak pergi. Tertahan. Dan ya puji Tuhan kalau buat saya, kalau kita bisa melewati pandemi dan masih hidup itu seperti satu kesempatan kedua. Jadi anggapnya kita udah kehidupan yang kedua ini punya kesempatan. Banyak orang yang kemudian memprioritaskan untuk bisa pergi ke Holy Land. Tapi setelah itu tidak lama memang terjadi perang, memang mengalami penurunan banyak. Tetapi saya masih salut melihat bahwa semangat daripada orang-orang yang tetap menetapkan hati untuk berangkat itu banyak gitu, luar biasa. Bahkan di tahun ini dalam kondisi perang sejak 7 Oktober 2023 sampai menutup di Desember ini, kami ada sampai sekitar 28 grup yang berangkat tetap. Ya, Sis, ini lembaga tur ini kan banyak, ada macam-macam lah begitu. Kira-kira hal berbeda apa yang orang jumpai ketika ikut tur bersama Christmas Tour ini? Ya, pertama dari segi pengalaman ya, karena kami sudah berpengalaman di Christmas sendiri kan sudah 15 tahun berjalan. Jadi bisa dibilang dari segi service, perjalanan itinerary yang kami arrange itu sudah yang paling nyaman untuk semua peserta. Apalagi kebanyakan kalau yang ikut ziarah ini banyaknya lansia ya, mereka cukup tenaganya sudah tidak seperti anak-anak muda. Makanya kami mengemas perjalanan kami sedemikian rupa sehingga perjalanan itu tidak membuat peserta diburu-buru ya, seperti kalau kami bikin perjalanan misalnya di Mesir kami bikin 4 malam ya kan, terus di Israel, di Jordan itu kami bikin satu perjalanan program tur yang semua umur, segala umur bisa ikut, bisa menikmati, bisa fokus, dan lain-lain. Juga kami pengalaman dengan hotel, dengan land tour di sana, pemilihan makanan, dan juga pesawat yang kami gunakan sampai selama ini itu dengan Emirates Airlines, untuk pesawat Timur Tengahnya. Dan kami bukan hanya juga kerja sendiri, jadi Christmas Tour ini di bawah kami ada satu konsorsium yang kami buat itu dengan nama Holy Land Journey Consortium. Jadi di situ kami merangkul teman-teman travel agent, rekan-rekan travel kami yang lain untuk juga kita menjual produk-produk yang sama. Jadi kemungkinan untuk bisa memberangkatkan peserta itu lebih dibilang lebih bisa materialize ya. Karena biasanya kan kalau satu tour kalau mau berangkat harus mengumpulkan minimal 25 orang. Dan kalau kita berjuang sendiri rasanya cukup berat ya, apalagi dalam masa-masa yang seperti sekarang ini. Jadi dengan kami berkonsorsium, dibantu juga dengan rekan-rekan travel partner kami, terima kasih yang sudah setia sejak 2010. Ya, kami bangun konsorsium sampai hari ini dan berjalan dengan baik. Jadi hampir setiap tanggal-tanggal yang kami sudah book, sudah tetapkan bisa berjalan berkat adanya kerjasama dengan
teman-teman lainnya. Iya, Sis, kalau kita mendengar berita-berita dari sana, kita mendengarkan di Indonesia begitu, rasa-rasanya agak serem-serem gitu ya. Ini jangan sampai sudah hancur ini, sudah hancur itu, dan pasti ada penjagaan sana sini gitu. Semacam apa sih? Karena baru pulang dari sana ya. Ya betul, baru pulang dan tim saya juga, partner saya Pak Alvin juga lagi di sana. Jadi sebetulnya berita-berita yang kita dengar di media ya, baik dari media luar maupun media dalam negeri, itu sebetulnya terjadi, tetapi memang bukan di tempat-tempat yang menjadi kunjungan kita. Jadi misalnya itu terjadi di daerah Gaza, misalnya di daerah utara dekat Libanon dan lain-lain. Tetapi sampai hari ini tidak pernah mengganggu jalur daripada perjalanan tur kita. Gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan, wah apakah beritanya begitu mengerikan? Betul, memang beritanya seperti itu. Tetapi pada waktu kita mengikuti tur ya, sampai di sana, menyusuri tempat-tempat peziarahan, tidak seperti yang diberitakan karena memang lokasinya jauh, Pak. Oh begitu. Ya. Jadi situs-situs ziarah itu aman lah ya? Aman. Sejak perang pun gereja-gereja, situs-situs lokal tetap buka seperti biasa. Waktu awal-awal memang karena terjadi penurunan yang cukup drastis ya dari kedatangan turis-turis, kadang-kadang kita harus call juga sih ke gereja mengatakan bahwa kita ada grup, kita akan datang misalnya jam berapa gitu. Jadi seperti itu. Tapi so far semua situs romo-romo di sana pun tetap masih berkarya, ya tetap buka. Jadinya para umat yang datang pada periode masa perang ini tidak terganggu sama sekali. Motivasi orang untuk ke sana itu kan bermacam-macam. Ya, betul. Ada yang mau ini, mau itu. Ada juga mungkin yang sedang sakit berangkat ke sana, siapa tahu bisa mendapatkan mujizat Tuhan Yesus, karena di sana tempat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Ada nggak sih peserta ziarah bersama Christmas Tour ini yang ternyata mengalami mujizat di sana? Kalau cerita mujizat banyak sekali, Pak. Wow. Jadi karena memang kalau kita bilang perjalanan menuju ke tanah perjanjian itu tidak mudah ya. Kadang kita bilang orang harus punya uang. Tapi kalau punya uang dan tidak punya waktu, ya itu juga nggak bisa pergi. Kalau ada uang, ada waktu, kadang-kadang yang terganggu kesehatan juga nggak bisa pergi. Jadi memang harus ada uang, ada waktu, ada kesehatan, semuanya yang kombinasi yang tepat untuk bisa berangkat. Dan satu lagi menurut saya itu adalah perkenanan Tuhan. Jadi tidak semua orang bisa ke sana, dan saya percaya orang-orang yang bisa menapakkan kaki ke tanah perjanjian adalah orang-orang yang memang juga mendapatkan panggilan juga. Jadi, nah kalau mengenai mujizat banyak, Pak. Jadi banyak yang misalnya ada yang berdoa khusus, kemudian mendapatkan anak. Ini bukan hanya jemaat, bahkan pendeta sekalipun ada juga yang mengalami hal tersebut. Ada yang datang memang mendapatkan mujizat, ada yang datang memang mengucap syukur karena sudah mendapatkan berkat, ada yang dalam pergumulan, dan sebagian besar memang doa-doa mereka dijawab. Kalau Sis sendiri mengalami apa ini? Wah banyak. Boleh berbagi? Ya banyak lah, ada hal-hal yang misalnya saya secara personal gitu ya, misalnya mengucap dan meminta dalam perjalanan itu. Ya puji Tuhan sih sampai hari ini poin-poin tertentu ya dapat lah ya, bisa dibilang seperti itu. Ketika kembali lagi tadi, ketika kita mengalami COVID, banyak off kan. Dalam masa-masa seperti itu kan, ini kan harus running terus. Pergumulan semacam apa yang dia alami? Pergumulan yang cukup sulit ya, apalagi itu memakan waktu hampir 2 tahun, di mana kita tidak bisa beraktivitas. Tapi dalam masa COVID itu kami tetap melakukan promosi dan campaign juga bahwa kami tetap mempromosikan Holy Land pada waktu itu. Dan tur-tur yang mulai buka waktu itu seperti Turki yang membuka pertama kali, kami pun langsung mempromosikan. Jadi walaupun kami tidak pergi ke kantor secara fisik, dari tim kami di rumah itu kami melakukan banyak ya, bikin video campaign untuk meneruskan tur kami. Terus kami juga ada bikin Zoom dengan peserta untuk sekedar reuni melalui Zoom dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi tetap kami melakukan kegiatan dan puji Tuhan berkat pemeliharaan Tuhan kami bisa melewati pandemi
Dan setelah itu tim kami kembali lagi seperti awal ya, bisa kembali bekerja, itu satu anugerah yang luar biasa. Ya memang tantangannya cukup berat, sebagian dari kami juga ada yang ya melakukan jualan online dan lain-lain ya, tentunya pastikan untuk kita bisa menyambung hidup pada waktu masa krisis. Tapi saya salut sekali berkat dari Tuhan dan juga tim yang luar biasa kuat sekali. Tim kami tetap setelah pandemi solid dan akhirnya kembali bisa meneruskan lagi cita-cita dan harapan kami di Christmas untuk bisa lanjut. Dan dari pengalaman yang 15 tahun ini, bagaimana rasanya menjalani pesiaran selama 15 tahun ini? Sukacita, karena orang-orang yang kami bawa ya kadang-kadang pulang bersaksi, wah Clarissa, doa-doa kami dikabulkan. Ada yang datang dalam pergumulan ya, misalnya kadang-kadang sebelum berangkat gitu, waduh ada pergumulan ini dan itu, dan mereka memaksakan tetap untuk berangkat. Dan sampai di sana mereka berdoa dan mendapatkan mujizat. Ada yang titipan doa dari rekan, keluarga, itu juga kadang-kadang wah mereka dapatkan. Jadi itu satu poin ya, saya bisa melihat bagaimana orang-orang yang rindu ya untuk bisa mencari Tuhan, mendapatkan berkat jawaban dari Tuhan. Ya saya tidak bilang bahwa kalau mau doanya dikabulkan harus pergi ke sana, ya tidak ya. Saya percaya tangan Tuhan panjang sekali untuk bisa menjangkau kita doa dari mana-mana. Tapi tentunya orang-orang yang bisa pergi ke tanah perjanjian itu buat saya itu luar biasa berkat buat Anda. Dan kebanyakan juga apalagi hamba-hamba Tuhan ya, itu mereka bilang ini kok kalau saya membaca Alkitab jadi lebih hidup. Seperti itu. Ya kalau dulu kan kita membaca tentang Bethlehem ya mungkin cuma baca dan oke, sekolah minggu dulu waktu kita kecil. Tapi sekarang kalau kita ngomong setelah mengunjungi tempatnya, kita baca mengenai Bethlehem itu punya persepsi pandangan yang berbeda lagi. Ya. Jadi ketika berkunjung ke sana menjadi semacam sebuah pemenuhan imajinasi selama ini kan? Betul, betul. Jadi dibilang begitu buka atau ada dengar khotbah pendeta mengenai apa saja Nazaret, misalnya Tiberias, oh Yesus di Danau Galilea, itu menjadi satu gambaran hidup ya buat mereka. Jadi saya rasa itu satu berkat yang luar biasa buat umat Kristiani. Demikian perbincangan singkat saya dengan Sis Clarissa tentang pengalamannya menyelenggarakan tour and travel ini, dan lebih dari itu bagaimana pengalaman imannya juga membantu para peziarah menemukan imannya atau menghidupkan kembali imannya ketika berada di tempat di mana Yesus menjejakkan kakinya, juga melakukan karya-karyanya, tidak dari itu melakukan mujizat-mujizat yang kita pernah dengar dan kenal dari Alkitab. Semoga perbincangan kami menyegarkan iman kita. Terus sampai jumpa, dan terutama sampai jumpa di Holy Land. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di Holy Land ya. Ya, sampai jumpa.